Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update untuk OpenWRT X8664 ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan hasil Aspire ES1 triple 1M. Di sini kita sudah menggunakan versi casual 01.11.24. Jadi ini versinya mengikuti updatean sebelumnya ya untuk STB teman-teman. Nah, di sini saya masih menggunakan kernel 5.15.167 ya. Dan di bagian overview itu ada perubahan sedikit. Saya menambahkan W10, USB 0 dan ETH1 untuk mempermudah teman-teman ya menambahkan interface port status di overview. Jadi seumpama teman-teman menggunakan ETH1 juga bisa kedetek, USB 0 kedetek langsung, dan juga begitu pula dengan W10. Jadi ini untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, kita lanjut seperti biasa ya. Saya ngecek-ngecek sebelum nge-share. Takut ada yang error atau ada yang tidak normal ya. Kita cek di bagian sistem log. Kernel log. Oke, aman ya teman-teman. Kita lanjut di bagian proses. Tentu proses di sini jauh lebih banyak ya ketimbang yang di STB, karena yang di STB WiFi internal off, dan sedangkan di untuk X8664 ini WiFi internal on ya teman-teman. Kan tetapi ada syaratnya. Tergantung dari modul WiFi yang tertanam di X86 teman-teman. Kalau memang support itu langsung akan kedetek otomatis. Dan alhamdulillah sudah banyak support sih, karena semua driver-driver WiFi yang ada di official OpenWRT sudah saya masukkan semua teman-teman. Nah, untuk net monitor sendiri silakan teman-teman sesuaikan nanti ya. Untuk tampilannya di sini diedit di folder www filenya netdata.html. Jadi interface-nya diedit di sana ya teman-teman, untuk menyesuaikan interface modem yang teman-teman gunakan. Kita lanjut cek bagian connection. Di sini saya tidak terhubung ke internet dan hanya ada satu klien ya, yaitu PC saya sendiri. Kita lanjut ke FreeMemKase. Aman ya teman-teman, bekerja dengan baik, bisa mengurangi penggunaan RAM pada saat kita setelah melakukan FreeMemKase. Lanjut ke bagian sistem, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi untuk merubah time zone teman-teman. Usahakan setting ke time zone sesuai dengan TKP masing-masing ya, biar jamnya bisa sinkron. Dan jangan lupa setelah time zone-nya dirubah, save and apply, kemudian sync with browser teman-teman. Baik, kita lanjut bagian logging. ID pool sudah di log ya untuk server NTP Indonesia atau Asia teman-teman. Lanjut ke administration. Untuk merubah login Luci silahkan ubah di sini passwordnya, karena defaultnya adalah Indonesia huruf kecil semua. Cek di SSH access, SSHK, HTTPS access aman semua, bisa dibuka dengan normal. Oke, jadi untuk updatean yang diterapkan di sini sesuai dengan updatean yang ada di official OpenWRT ya teman-teman. Kemarin saya sempat update, karena ini kemarin ya saya oprek, sempat update Luci app OPKG, kemudian Luci app network, dan semua file pendukung PHP 8 yang terinstall di Rere WRT itu saya update semua sesuai dengan updatean latest version dari Repo official OpenWRT teman-teman. Lanjut di bagian startup, USB Max D untuk tethering iPhone ya, di sini disable. Oke, aman. Untuk local startup tidak ada ya teman-teman. Lanjut ke bagian schedule task, seperti biasa ada sysctl, PM drop KC itu untuk menjalankan secara otomatis, sama dengan mengklik tombol FreeMemKase ya, tapi ini otomatis dijalankan setiap 1 jam di background teman-teman. Jadi tidak repot-repot lagi untuk selalu mengklik FreeMemKase ya.
Jadi bisa dijalankan, dibiarkan begitu saja. Untuk yang di bawahnya adalah PN1SH untuk mengupdate informasi di net monitor dan berjalan juga di background setiap 5 menit. Kita cek disk manager. Di sini saya load OpenWRT menggunakan SD card ya teman-teman. Semua terload dengan baik. Kita lanjut ke file manager. Nah, file manajernya ini sudah diupdate pendukungnya ya, yaitu PHP 8. Dan tentunya untuk search-nya juga tetap berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke bagian mount point, anonymous mount atau mount file system aman semua, MC Belka 0P1. Oke, lanjut ke shutdown, reboot. Nah, untuk modem sendiri AT message ini sebenarnya dikhususkan untuk modem rakitan ya teman-teman. Oke, aman semua. Dan untuk 4G connection sendiri ini adalah menampilkan informasi modem dan tidak khusus untuk modem rakitan, tapi masih banyak support dengan modem-modem stick ya. Configuration, jangan lupa sesuaikan konfigurasinya di sini teman-teman, interface dan IP address ataupun port communication-nya ya. Kita lanjut di con monitor, tetap disertakan ya karena kebanyakan membutuhkan reboot modem di sini. Karena ini adalah modifikasi yang bisa merestart modem Huawei, baik yang terkoneksi menggunakan USB maupun yang terkoneksi menggunakan RJ45 atau kabel LAN, teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian service. Nekoclass sudah kita lepas ya. Kita ganti menggunakan Mihomo. Dan Mihomo di sini nih adalah Mihomo yang terbaru versi 1.9.3 teman-teman. Bahkan lebih baru dari STB yang saya update beberapa hari yang lalu ya. Karena officialnya juga baru update ke versi 1.9.3. Dan konfigurasinya juga sudah saya sertakan ya teman-teman, bisa langsung digunakan setelah isi akun nantinya. Dan untuk editornya sendiri, di sini file utama adalah rere.yml. Dan untuk mengganti akun bisa menggunakan proxy rule tab ya di sini. Proxy provider teman-teman edit dan isi akunnya. Kemudian piles pimes nanti disesuaikan aja ya teman-teman. Rule providers juga bisa diedit di sini ya. Nah, oke, kita kembali ke sini dan kita akan coba menjalankan dengan cara mencentang enable di basic configuration ya. Kemudian save and apply, kita cek ya teman-teman apakah bisa berjalan dengan ciri-ciri YACD bisa diakses ya. Karena sebenarnya tidak bisa internetan, saya tidak menyambung modem dan memang tidak terkoneksi ke perangkat modem teman-teman. Nah, di sini core status sudah running, coba kita open dashboard ya, bisa teman-teman. Nah, di sini saya ingatkan juga, jangan lupa untuk mengedit di bagian global. Setelah isi akun, setelah jalan, jangan lupa edit di bagian global, karena defaultnya adalah direct, teman-teman. Silakan dirubah memilih salah satu yang ingin teman-teman gunakan ya. Karena kalau direct tentu tidak menggunakan inject, atau menggunakan, dengan kata lain, menggunakan koneksi langsung ya, ke modem. Oke, teman-teman, aman untuk YACD bisa kita disable ya. Kemudian kita lanjut ke Paswal, juga sudah saya update ke Paswal yang terbaru yaitu versi 4.78-4 kalau tidak salah ya teman-teman. Ya, sudah, dan sudah disertakan juga konfigurasi di sini. Teman-teman tinggal isi akun dan itu bisa langsung digunakan. Selanjutnya tinggal disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Baik, kita lanjut lagi di OpenClass, juga sudah saya update ke versi 0.46.047 beta. Di sini juga sudah disertakan konfigurasi dan kita coba untuk enable OpenClass ya. Nah, harusnya berhasil running dengan baik ya. Meskipun tidak bisa browsing karena memang modem tidak terkoneksi dan akun juga belum terisi. Nah, kita coba akses ya di control panelnya.
semua bisa diakses ya, sama seperti Mihomo tadi teman-teman. Dan settingnya pun juga sama, jangan lupa untuk merubah di bagian global untuk memilih eh, akun yang ingin teman-teman gunakan ya. Karena jika memilih direct itu tentu tidak menggunakan inject, dengan kata lain langsung direct ke modem. Nah, seperti itu aman ya teman-teman, bisa berjalan dengan baik juga. Nah, lanjut lagi base 64 decode encode kembali saya tanam di RRWRT, berhubung karena kemarin kita menggunakan Necoclass yang mana sudah mempunyai fasilitas untuk decode atau encode base 64 kode teman-teman. Nah, karena Necoclass-nya sudah kita ganti menggunakan Mihomo, base 64 pun dikembalikan di RRWRT. Nah, di sini tile scale-nya juga sudah saya update ke versi 1.2.2 ya, teman-teman. Oke, lanjut kita cek di terminal. Ya, saya menggunakan Aspire S1 dengan Intel Celeron N2840. Baik, kita lanjut di bagian network interface. Kita cek ya. Aman sih semuanya, harusnya. Oke, untuk DHCP DNS sendiri saya paling ngeceknya di forward ya. Oke, di sini saya menggunakan kuat 9 DNS. Silakan teman-teman ganti menggunakan DNS lain jika memang tidak menyukai kuat 9 DNS. Lanjut ke diagnostik, aman, firewall aman, tile scale sudah masuk ya di dalam firewall, tinggal digunakan saja teman-teman. Oke, kita cek untuk icon navbar apakah semua mengarah sesuai dengan fungsinya. Oke, semua aman ya teman-teman. Sedangkan link navbar juga kita cek, ya sini tadi sudah. Ini adalah YouTube saya dan ini adalah link about. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdonasi bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, link aja dan Cbank ya. Menggunakan nomor yang ada dicantumkan di sini teman-teman. Saya tidak menggunakan QR code lagi karena QR kodenya suka rewel ya, suka error. Tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Jadi silakan teman-teman, bahkan ini lebih mempermudah ya. Ini sudah tidak menggunakan lagi pihak keempat ya mungkin istilahnya, karena ini langsung ke nomor saya. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.